ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Halo, selamat pagi ada di rumah. Shalom. Kita berjumpa lagi ya. Kita bersyukur ya karena kita saat ini boleh kembali beribadah sekolah minggu. Masih tetap semangat adik-adik? Ya, puji Tuhan. Yuk, kita mau memulai ibadah kita saat ini. Kita mau menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui doa kita. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur semalam hingga saat ini Tuhan kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh kembali bersama teman-teman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong kami di dalam peribadatan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sungguh bersyukur ya karena kita memiliki Allah Tuhan yang penuh kasih. Dalamnya lautan, lebarnya dunia, tidak bisa menandingi besarnya kasih Tuhan pada kita semua. Panjang dan lebar, begitulah kasih Tuhan bagi kita semua. Bangkit berdiri semua ya, kita mau bersama-sama memuji Dia dengan sukacita. Ada di dalam kehidupan kita adik-adik, dan Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita, seperti halnya pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan pun senantiasa menjaga dengan tiang awan dan tiang apinya. Begitupun Tuhan bagi kita senantiasa menjaga kita, tiang awan dan tiang api. Tak perlu kita khawatir dan takut karena Tuhan Yesus senantiasa menopang kita.
kabarnya? Ayo, apakah semua sehat? Sehat? Sehat ya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini. Adik-adik, kita akan kembali mendengarkan cerita yang ada di dalam firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Tuhan menolong anak-anaknya. Tuhan menolong orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dikasihinya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya, minta pertolongan Tuhan agar hati kita dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami juga dalam keadaan sehat dan bersama-sama beribadah sekalipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk semua peralatan yang membuat kami dapat beribadah bersama, dan bukakan hati kami mendengarkan firman-Mu supaya kami mengerti. Kami mengucap syukur dan menyerahkan diri kami semuanya. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat gak sama ceritanya yang minggu lalu? Ya waktu itu Kak Agung ya yang cerita ya. Cerita apa coba? Ada 10 tulah. Di mana itu 10 tulah? Di Mesir. Kenapa kok ada tulah di Mesir? Karena bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan dan yang mengikat perjanjian dengan Tuhan itu sedang hidup di Mesir dan dijajah orang Mesir. Mereka menjadi orang-orang yang dipaksa bekerja keras. Nah, sampai mereka sangat menderita dan mereka berdoa kepada Tuhan mohon dilepaskan gitu ya. Terus itu tadi Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena tidak diizinkan oleh Raja Mesir yang kita sebut Firaun, maka Tuhan memberikan tulah. Ya, ada 10 tulah yang sudah diceritakan oleh Mas Agung. Nah, adik-adik yang Ibu mau ceritakan ini adalah mengenai cerita Paskah. Ya, Paskah umum kan adik-adik pikir, loh Paskah kan waktu Tuhan Yesus mati disalib gitu ya. Ya memang itulah Paskah yang sebenarnya. Nah pada waktu Tuhan Yesus belum datang ke dunia adik-adik, ada Paskah, perayaan Paskah yang melambangkan Paskah yang sebenarnya. Melambangkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang Dia lakukan untuk menebus kita semua yang percaya kepadanya dari hukuman dosa. Nah Paskah yang waktu itu seperti apa? Ayo adik-adik mari kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing. Ya, adik-adik semua udah pegang Alkitab kan? Yuk kita buka di Perjanjian Lama. Dalam kitab Keluaran. Ya, kitab apa adik-adik? Kitab Keluaran. Pasal 12 ayat 1 sampai 7. Itu saja yang kita baca. Sebenarnya panjang ya, kita baca ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 12. Begini bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor
menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, itulah firman Tuhan ya adik-adik. Ini menjelang keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Nah, ini terjadi Paskah ini dijalani oleh bangsa Israel itu menjelang datangnya tulah yang ke-10. Tulah 10 tulah, adik-adik ingat ya, apa saja ya? Tulah yang 10 jenis itu, masih ingat apa saja? Nah, yang pertama air menjadi darah, lalu ada katak yang banyak, lalu ada nyamuk banyak sekali, di mana-mana ada nyamuk. Lalu ada lalat pikat yang gede itu ya adik-adik. Terus ada penyakit sampar yang menyerang ternak sampai mati. Semua ternak-ternak kena penyakit. Lalu ada hujan es. Setelah hujan es, ada belalang yang sangat banyak memenuhi tempat di seluruh tempat di Mesir dan memakan pohon-pohon juga. Lalu tulah yang ke-9 ada gelap gulita selama 3 hari ya. Kalau ogelangan tuh ya adik-adik ya, malam ogelangan gelap gulita ya. Lah tapi cuma sebentar. Ini 3 hari adik-adik. Gimana coba? Mau makan, mau masak, aduh susah ya. Nah, sebelum tulah ke-10 disampaikan, disinilah orang-orang Israel menjalankan atau merayakan Paskah. Apa itu artinya Paskah? Yaitu mereka nanti akan keluar ya, nanti ditelangin. Nah, seperti apa itu? Sesuai dengan yang diceritakan di Alkitab, Musa berkata kepada bangsa Israel begini, "Hei saudara-saudaraku semua, kita sudah melihat tulah ke-9 yang meliputi seluruh Mesir, kegelapan itu. Nah, besok itu mereka akan mengalami tulah yang terakhir, tulah yang ke-10. Nah, pada saat tulah ke-10 menimpa bangsa Mesir, maka kita akan keluar dari Mesir. Jangan khawatir saudara-saudaraku, Tuhan mendengarkan doamu yang sudah bertahun-tahun menaikkan permohonan agar dilepaskan dari perbudakan, dari penjajahan, dari hidup yang penuh dengan penderitaan, disuruh kerja paksa. Tuhan akan melepaskan kamu semua, kita semua. Nah, Paskah ini begini, tiap-tiap keluarga harus mempersembahkan kepada Tuhan seekor anak domba. Anak dombanya harus sempurna ya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, tidak boleh yang cacat. Jadi anak domba yang mau dipersembahkan kepada Tuhan itu harus umur 1 tahun, masih muda, dagingnya masih empuk. Lalu dia juga tidak boleh ada cacatnya. Ada cacatnya itu gimana ya? Nah misalnya gini, kalau buta, nggak boleh, nggak bisa dipersembahkan ya kalau buta. Itu berarti nggak sempurna, itu cacat. Oh ada yang kakinya pincang. Oh nggak boleh jadi persembahan. Terus ada yang itu korengan ya, dombanya korengan, bulunya rontok. Boleh nggak? Nggak boleh adik-adik. Itu domba yang mau dipersembahkan harus sempurna, 1 tahun, tanpa cacat, tidak boleh sakit, tidak bercela, tidak ada cacatnya, sempurna. Nah, tapi ternyata ada juga keluarga-keluarga yang tidak
punya domba, tidak kuat beli domba. Jadi kalau enggak kuat, Musa bilang boleh nanti 2 keluarga gabung. Keluarga gabung mempersembahkan dombanya kepada Tuhan gabungan. Jadi lebih ringan gitu ya. Nah terus tidak hanya sekedar itu loh Bapak Ibu. Nanti kambing itu disembelih kan. Pada waktu domba atau kambing ya, boleh 2 macam ini. Nanti pada waktu domba atau kambing ini disembelih, darahnya ditampung ya. Darahnya ditampung, ditaruh di satu tempat gitu. Terus darahnya ini harus dioleskan di pintu-pintu. Apa itu dioleskannya gimana adik-adik? Di sebelah kiri pintu, sebelah kanan pintu, lalu di sebelah atasnya itu harus diolesi darah semua. Sebab nanti malam malaikat Tuhan akan berjalan ke seluruh Mesir untuk mentaati perintah Tuhan menjalankan tulah yang ke-10. Dan besok semua anak sulung orang Mesir, binatang-binatang yang sulung punya orang Mesir akan mati semua. Begitu. Tapi pada waktu malaikat itu berjalan, kalau dia melihat rumah yang pintunya telah diolesi darah domba persembahan itu, maka malaikat itu akan melewatinya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Jadi adik-adik, pada hari itu mereka siap-siap. Karena itu domba atau kambing itu bolehnya disembelih nanti pada sore hari ya. Pada waktu senja, itu sore hari. Mereka siap-siap. Mereka cari domba mereka yang terbaik, nggak boleh terlalu kurus. Itu berarti domba atau kambingnya kelaparan ya, nggak boleh, harus yang sehat. Terus mereka sendirikan, karena domba sama kambing ini harus disimpan dulu selama 14 hari. Jadi nggak ditangkap hari ini terus disembelih nanti sore, enggak, harus disimpan dulu selama 14 hari, dipelihara baik-baik supaya benar-benar merupakan kambing domba yang sehat dan baik. Nah, adik-adik, jadi mereka sebelumnya emang sudah diberitahu dan sudah menyimpan kambing dan dombanya itu. Nah, lalu ini hari ini nanti malam akan dirayakan Paskah. Jadi bangsa Israel itu udah siap-siap itu ya, menyiapkan tempat darah, menyiapkan pisaunya, mungkin perlu mengasahnya, dan mereka berdoa kepada Tuhan menjelang hari perayaan itu. Nah, benar, sekarang pagi, siang, beberapa jam lagi sudah sore. Wah, mereka sudah menyiapkan diri bersama-sama adik-adik. Dan mereka itu mengikat pinggangnya. Kenapa kok pinggangnya diikat? Supaya mereka dapat berjalan dengan cepat. Wut, 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 gitu. Harus sigap gitu ya, harus gesit. Dan semua barang-barang yang mau dibawa sudah disiapkan semua. Mungkin baju, kalau yang punya anak kecil ya adik-adik harus nyiapin baju buat anaknya. Yang punya bayi dibawa enggak bayinya nanti kalau keluar dari Mesir? Ya dibawa, kalau nggak dibawa gimana ya? Semua keluarganya dibawa. Jadi itulah sebabnya mereka hari pada waktu mereka mau merayakan Paskah ini benar-benar sibuk karena meneliti kembali bungkusan-bungkusan, terus ternak-ternak mereka pun dibawa gitu ya. Nah, pada malam hari itu ketika bangsa Israel menyembelih dombanya dan kemudian mengoleskan darahnya di pintu-pintu mereka, lalu mulai datanglah gelap karena sudah sore ya kan, mulai malam datang gitu. Nah, adik-adik, pada waktu malam orang-orang sudah tidur lelap, mereka merasakan kenyamanan. Orang-orang Mesir itu tidur di tempat yang nyaman dan mereka tidur dengan tenang.
pada waktu mereka bangun esok paginya adik-adik, apa yang terjadi? Wah, semua keluarga menangis. Mereka berseru-seru. Kenapa? Karena ternyata anak-anaknya yang sulung mati semua. Tadi malam malaikat mengambil semua anak laki-laki yang sulung, anak perempuan yang sulung, lalu anak-anak ternaknya yang sulung. Ternaknya macam-macam ya, ada kambing, domba, sapi, kuda, wah unta mungkin juga ada. Tapi semua anak sulung binatang itu mati semua. Aduh, rasanya kayak apa ya adik-adik? Semua orang Mesir itu berduka cita. Dan mereka itu sangat takut kepada Musa dan bangsa Israel. Karena sekarang saja anggota keluarganya sudah mati. Kalau mereka tidak segera pergi, wah nanti jangan-jangan seluruh keluarga mati. Jadi pada waktu itu mereka mendatangi orang Israel itu adik-adik, terus mereka mengusirnya. Sana-sana, kamu cepat pergi, cepat pergi. Jangan tinggal di Mesir lagi, nanti lama-lama kami mati semua. Gitu. Jadi mereka mengusirnya. Mereka nggak mau lihat orang Israel lagi, takut gitu ya. Nah, orang-orang Israel itu lalu bilang kepada orang-orang Mesir, ya udah kalau kamu ngusir kami, kasih itu apa sangu gitu ya, sangu. Loh sangunya apa? Apa uang? Bukan. Mereka ada yang ngasih kalung, ada yang ngasih anting emas, gitu dikasih adik-adik. Nah, kemudian pergilah orang Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Nah, Kak Agung sudah cerita ya kemarin berapa orang itu semua yang pergi. Ada kira-kira lo ya 600.000 orang laki-laki saja. Lah kalau dihitung sama ibu-ibunya, terus anak-anak perempuan mereka, jadi berapa itu adik-adik? Wah nggak tahu, mungkin lebih dari 1 juta ya. Kemudian mereka juga membawa ternak, mereka kan punya ternak juga. Mereka punya, ada yang punya kambing, domba gitu. Itu dibawa enggak? Dibawa adik-adik. Nah jadi mereka itu sama seluruh keluarganya, ternaknya, barang-barangnya dibawa. Bisa cepat enggak mereka jalan? Ya enggak bisa, kan ada anak kecil, ada yang punya bayi, ada ternak-ternak yang masih kecil, jalannya enggak bisa cepat. Mereka jalan pelan-pelan, serombongan yang sangat panjang. Mereka lewat mana adik-adik? Lewat padang gurun. Jadi enggak lewat jalan yang rata, lewat jalan raya yang bagus, aspal, enggak. Lewatnya jalan tanah yang terjal, namanya juga padang gurun. Padang gurun itu jalannya enggak rata dan juga panas. Pohon-pohon besar belum tentu ada, jarang gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Walaupun panasnya sangat menyengat, ternyata ada tiang awan yang menudungi mereka adik-adik. Jadi waktu mereka berjalan, mereka tidak merasa sangat terbakar karena panas matahari. Kenapa? Karena tiang awan menudungi mereka. Terus mereka apa hanya jalan pada waktu siang? Enggak, mereka jalan sampai malam. Bisa enggak mereka jalan pada waktu malam? Enggak ada lampu, enggak ada obor, bagaimana caranya? Bisa adik-adik. Kenapa kok bisa? Karena Tuhan memimpin bangsa Israel itu dengan tiang api kalau malam. Jadi ada tiang api di depan bangsa itu untuk menerangi jalannya kemana mereka akan pergi melangkahkan kaki. Nah seperti itu loh adik-adik, Tuhan menjaga, menolong bangsa Israel, umat yang dikasihi Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan. Memang kalau percaya kepada Tuhan itu pasti Tuhan akan menolong mereka dalam segala masalahnya. Nah capek enggak adik-adik?
capek, tapi enggak apa-apa, mereka senang karena mereka melihat Tuhan mereka itu Tuhan yang sangat berkuasa, yang dapat melepaskan mereka dari bangsa Mesir. Nah, terus mereka berjalan, ketika mereka sudah lelah, mereka berkemah di suatu tempat yang namanya Sukot. Nah, kalau mereka istirahat, mau tidur bagaimana adik-adik? Oh, mereka semua keluarga Israel ini punya kemah, punya tenda. Jadi pada waktu mereka berhenti, mereka pasang tendanya. Semua tidur di tenda, tidur di kemah. Kayak adik-adik kalau camping itu loh. Tapi kalau camping kan enak, ini enggak. Ini tendanya besar karena untuk tiap-tiap keluarga satu tenda. Dan mereka juga membawa air juga kan. Nanti kalau haus gitu kan membawa makanan secukupnya untuk anak-anak. Nah jadi mereka harus menaruh barang-barang itu ditaruh dalam tenda. Nah setelah mereka beristirahat, tidur, kemudian besoknya mereka akan berjalan lagi. Kemana adik-adik berjalan? Mereka taunya pada waktu berjalan itu mengikuti awan yang menudungi mereka kalau siang, dan kalau malam mereka mengikuti tiang api itu yang Tuhan berikan untuk berjalan di depan mereka. Supaya mereka tahu jalan. Kalau enggak ada itu mereka pasti tersesat adik-adik. Karena jalannya kan banyak ya kalau mau keluar dari Mesir itu. Jadi Tuhan memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan. Wah luar biasa ya. Nah begitu setelah dari Sukot mereka beres-bereskan tendanya, dilipat lagi. Terus anak-anak diajarin untuk dapat mengurus dirinya sendiri. Sehingga semuanya berlangsung lebih cepat. Tapi walaupun cepat ya tetap namanya makan waktu. Nah setelah dari situ mereka berjalan lagi kemana? Menuju laut. Laut apa ya yang dituju itu ya? Laut Tebelau. Nah tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menuju ke laut. Karena mereka hanya mengikuti tiang api itu adik-adik. Tetapi apapun yang akan mereka hadapi, mereka percaya bahwa Tuhan memimpin mereka dan akan menolong mereka apabila terjadi apa saja yang mengancam mereka. Nah benar adik-adik, ternyata tiang api Tuhan dan tiang awan Tuhan itu memimpin perjalanan bangsa Israel itu kemana? Ke arah laut. Nah di tepi laut itulah mereka berhenti. Ngapain kok berhenti? Mereka istirahat dulu ya. Buka tendanya, mereka tidur di tenda, mereka makan, mereka memijit-mijit kaki mereka. Mereka kan enggak naik gerobak gitu, enggak. Mereka jalan kaki semua, dari yang tua sampai yang kecil, jalan kaki adik-adik. Nah jadi kan mereka capek ya, mereka harus istirahat. Makanya mereka membuka tenda lagi, terus berkemah di tepi laut. Nah adik-adik, pada waktu mereka berkemah di tepi laut, mereka mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari Mesir gitu ya. Mereka berdoa. Nah tapi adik-adik, ternyata di Mesir ini Firaun begini berkata kepada para prajuritnya. Setelah anak-anak sulung dimakamkan, wah Raja Mesir atau Firaun itu jengkel lagi. Kenapa? Karena dia menyesal kenapa membiarkan bangsa Israel pergi. Jadi dia mengajak para prajuritnya, tentaranya untuk mengejar orang Israel. Mau disuruh kembali ke Mesir gitu. Nah waktu mereka mengejar itu, Firaun menggunakan 600 kereta yang terbaik yang mereka punya. Jadi mereka ngejarnya enggak jalan kaki adik-adik. Ada yang naik kuda, ada yang naik kereta, bahkan keretanya 600. Banyak sekali toh. Bayangkan, bisa enggak mereka ngejar? Nah, betul, mereka bisa mengejar. Jadi pada waktu bangsa Israel sedang berkemah, sedang berbaring-baring di kemahnya, meluruskan kaki dan beristirahat.
mereka mendengar kabar. Kan itu kereta sebanyak itu dan kuda-kuda sebanyak itu, kalau berlari dengan cepat, kan keretanya juga kereta kuda, ya kan? Yang dinaiki ya kuda. Nah, kuda kalau berlari kan suaranya keras ya, berdebum ya. Dok 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 gitu, apalagi banyak sekali. Wih, dari jauh kedengaran adik-adik. Nah, orang Israel juga dengar bahwa ada kereta-kereta suaranya yang berderak-derak dan kaki-kaki kuda yang berlari di tanah itu mereka dengarkan. Kan kalau orang berkemah tidurnya pakai tempat tidur adik-adik? Enggak, tidurnya ya di tanah yang dikasih alas gitu. Orang yang tidur di bawah kan kalau ada derap di kejauhan itu pasti dengar adik-adik. Beda kalau tidur di kasur enggak dengar. Ya karena telinganya di atas. Tapi kalau tidur di lantai, wah ada gerakan di tanah yang berderak-derak itu pasti dengar. Ada kuda lewat itu pasti dengar. Nah, mereka juga dengar dan mereka ketakutan adik-adik. Ketakutan, aduh kita dikejar Firaun dan prajuritnya. Wah, mereka mulai lupa kepada Tuhan. Mereka marah kepada Musa yang memimpin mereka. Mereka para pemimpin Israel itu ngomong sama Musa gini, Musa ini salahmu, kami kan sudah bilang kami biar aja di Mesir ditindas nggak apa-apa, tapi kan nggak mati. Sekarang kita di sini dikejar oleh Firaun dan tentaranya, pasti kita akan dibunuhnya, ini kita pasti akan mati di sini. Wah gimana ini, di mana Tuhan, gimana kamu Musa, ayo kamu tanggung jawab. Gitu mereka teriak-teriak marah. Nah, Musa marah nggak diteriakin orang Israel? Enggak adik-adik, dia sabar. Dia tahu bahwa dia dipimpin oleh Tuhan, bahwa Tuhan yang mengutusnya. Kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan akan bertanggung jawab. Benar adik-adik? Nah, makanya Musa ngomong sama bangsa Israel begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semua, jangan takut. Kita dipimpin oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan melepaskan kita dari Firaun dan tentaranya. Dan setelah itu, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara semua tidak akan pernah melihat mereka lagi. Karena Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Orang-orang Israel itu terdiam, bingung. Bagaimana caranya mereka bisa selamat? Mereka nggak bisa melarikan diri kemana-mana. Di depannya ada laut, di belakang dikejar oleh tentara. Kemana mereka mau pergi? Apakah mereka bisa berlari lebih cepat daripada kuda-kuda? Kan nggak bisa. Bagaimana dengan anak-anak mereka yang masih kecil ini? Begitu adik-adik. Mereka sebenarnya hatinya berdebar-debar. Tetapi Musa begitu tegas memberitahu kepada bangsa Israel tadi, kepada saudara-saudaranya itu, bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang. Nah, bagaimana caranya Tuhan menolong mereka? Menolong bangsa Israel yang terjepit ini. Depannya laut, belakangnya dikejar. Adik-adik udah tahu ceritanya belum? Kalau mau tahu ceritanya adik-adik, minggu depan adik-adik datang ibadah melalui video yang diberikan oleh kakak-kakak guru ya. Nanti di sana ada ceritanya yang begitu dahsyat. Bagaimana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, akan menolong mereka. Sekalipun kelihatannya mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya adik-adik ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong. Nah, makanya adik-adik pun kalau ngadepin apa-apa jangan takut. Sakit misalnya, aduh mama gimana nih aku sakit. Jangan takut adik-adik, berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Kalau adik-adik belajar merasa nggak bisa, aduh gimana ya mama, aku nggak bisa ini, aku nggak ngerti ini, harus dikerjakan ini gimana. Adik-adik sebelum bertanya, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menolong. Nanti pasti ada jalan keluar. Entah diajarin mama, entah diajarin teman, entah apa saja, Tuhan pasti menolong. Dalam hal apa saja, Tuhan akan menolong adik-adik. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, kan Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus, ya kan? Nah, kalau gitu kita hafalin dulu dong ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan. Dari mana ayat hafalan kita hari ini? Dari Mazmur 121 ayat 2. Bunyinya bagaimana adik-adik? Mazmur 121 ayat 2. Begini bunyinya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ulang ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, itu ayat hafalan kita ya adik-adik. Nanti minggu depan adik-adik akan dengar cerita yang dahsyat, bagaimana Tuhan membuat mujizat dan menolong bangsa Israel terlepas dari kejaran Raja Mesir dan tentara-tentaranya. Dan tidak ada satupun dari orang-orang Israel yang mati. Nah, mereka semuanya selamat. Bagaimana caranya? Tunggu minggu depan. Nah, adik-adik, oke, kita berpisah sampai di sini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap pakai masker, cuci tangan. Adik-adik jangan suka kumpul-kumpul dulu. Makanya anak-anak sekolah juga lagi diliburkan ya adik-adik. Kenapa? Supaya kita semua masing-masing di rumah menjaga kesehatan. Tidak kumpul-kumpul dulu, tidak dolan-dolan dulu. Adik-adik jangan ke mall ya. Sampai nanti ada pengumuman dari pemerintah untuk masuk sekolah kembali. Tuhan pasti menolong kalau adik-adik mentaati semuanya ini. Dan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami melihat bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan berkuasa melakukan apapun untuk menolong umatnya, untuk menolong anak-anaknya yang sedang berada dalam masalah. Masalah apapun juga, tidak ada yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti. Adik-adik sekalian Tuhan peliharakan, berikan kesehatan, kesadaran, dan hati yang suka berdoa, hati yang taat, tunduk kepada orang tua, sehingga seperti itulah mereka akan tunduk dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karunia-Mu kiranya menyertai kami hari ini dan seterusnya sampai kami kembali kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.